antara manusia dengan hewan. Kenapa sih pakai ganti-ganti terus? Ya, Apa sih istimewanya? Lah sama aja, sama-sama berkelas. jadi gini Mas, ini kan kulitku udah coklat, terus kalau pakai yang kayak gitu perasaan tadi tuh kayak nyambung gitu Mas, nggak ada kontras gitu Mas. Oh, ini gitu. makanya tak rubah pakai yang putih. Tapi emang kelihatan lebih keren sih. Bayangin, ya Mas Medi ya. Ternyata kita tuh banyak belum tahu tentang ciri khas budaya-budaya dari saudara-saudara kita yang lain. Budaya kan banyak. Belum lagi makanan, belum lagi pakaiannya, belum lagi kita pasti tahu dulu budaya itu apa. Banyak loh. Tapi ini bagus sih. Ada unsur apa? Anggunnya, ada wibawanya juga. Ini kenapa dilepas ininya? Mana? Maskernya? Kan masih. Ini kan Pancasila. Oh. Udah kelihatan tuh Pancasilanya. Aku boleh dilepas juga. Boleh. Aku udah vaksinan. Aku kemarin vaksin di swab Mas. Oh ya? 2 kali di swab, hidungnya disogrok-sogrok. Aduh. Sampai terus mau di swab. Nah, aku maksudnya apa ini? Lah memang begitu prosedurnya, ikutin aja lah. Enggak, Kita tuh kalau malah jadi kadang-kadang ngelawan gimana ya, ikutin aja lah. Iya. Itu nggak ada rugi-ruginya. Peraturan Mas, ikutin peraturan aja. Yang pasti supaya hak sebagai warga negara nggak disandra ya. Iya. Mas, sebentar Mas, aku mau ngomong ya. Gue tuh bingung loh. Turun sebenarnya maunya nggak ke sini. Ya. Iya. Nyampainya ke sini lagi. Saya bingung. Setiap kali saya ke sini, ojeknya selalu turun depan sana. Lah kok ke sini lagi? Ini ada apa gitu? Daya tarik apa di sini? Ceritanya itu kan gini Mas. Berapa hari lalu tuh ada tukang dari temen Gojek gitu ya. Ojol datang, Pak, sini nomor sekian ya gitu. Nyarinya susah Pak, nih saya udah berapa kali muter-muter sini gitu. Bapak ke rumah siapa sih? Ini kiriman bakso gitu. Saya bilang, Pak, daripada susah gini aja deh Pak, udah saya bayarin aja gitu Pak. Jadi itu mungkin salah satu yang Mas Bayu tuh kena semacam signal tarikan energi ya. Ini jangan salah Mas, ini keramat loh Mas tempat ini. Oh, keramat ya, juga loh. Keramat apa keramas? Keramas Mas. Kalau keramat saya juga takut Mas, tinggal di sini mau tempat keramat di tempat buat tinggal sih Mas. Iya. Tadi ngomongin malu. Yang keramat tuh siapa? Saya sebagai orangnya atau tempat yang keramat? Mungkin sebetulnya kalau antar keramat itu akan ada koneksitas Mas. Jadi kalau Mas Bayu keramat dengan keramat itu ngeklop. Jadi mungkin Mas Bayu keramat, saya juga keramat gitu. Kalau saya, bukan sayanya Mas, tempatnya Mas. Tempatnya ya. Kalau baiklah, kita bicara yang lebih sakral keramat ya. Nanti Mas, jangan sekarang. Kalau sekarang saya takut Mas. Ini kan kemarin malam Jumat ya. Kalau bicara keramat malam Jumat aja Mas. Ya malam Jumat. Sekarang kita bicara yang nyenggol-nyenggol keramat, tapi lebih keramat dari keramat. Apa Mas? Malu tuh sebenarnya keramat loh. Mas, aku juga malu Mas, tadi aku ngomong kan gini, kopinya cuma separuh Mas. Takutnya Mas Bayu malah kok cuma ngasihnya separuh. Tapi udah tak klarifikasi Udah klarifikasi, baru sisanya beli bungkus. Oke. Nanti tak masakin lagi dengan porsi yang lebih ideal lah, ya. Lebih mantap. Tak coba sambil ngerokok boleh ya? Ini juga gelasnya kecil Mas. Ini bukan berarti irit Mas. Ini tes. Jadi tes ya. Tes. Jadi berlakulah keadilan itu proporsional. Betul Mas ya. Sesuai dengan aku minum Mas. Duluan. Politik dan strateginya bagus. Nyolong start. Mas, aku mau nyampein ya, ada pesan dari Kayangan kemarin. Kemarin begini, pada saat saya ngebahas mengenai Pancasila, ada satu yang ketuker, Mas. Apa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi waktu itu Bung Karno bilang, first, believe in God. Second, saya bilang secondnya itu adalah nationality, ketukar. Kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Human, jadi humanity. Tiga, persatuan Indonesia, barulah masuk nationality. Fourth, demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Fifth, social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngaco kali ya kita ngomongin Pancasila, kita nggak hafal Pancasila ya. Kadang-kadang saya suka ditanya, itu yang belibet-belibet itu sila keempat Mas. Iya. Kata-katanya itu. Buat Mas Medi kan sila keempat, buat orang lain antara sila kedua dan kelima hampir kelibet karena sama-sama ada adil. Itu yang
ini kalau diselentrehkan. Tapi yang sebenarnya saya agak terenyuh ya. Pada saat saya lihat di channel-channel yang lain, itu kok Pancasila mulai dibuat bercanda-bercandaan. Dia nggak tahu Pancasila itu apa sesungguhnya. Dia pikir hanya hafalan. Karena sampai di level atas pun, saya nggak yakin. Yang di level atas tuh memahami nggak filosofi sila by silanya. Kadang-kadang kan gini Mas, ya awalnya kalau kita dulu di sekolahan, kalau hari Senin upacara terus Pancasila, buku saya tuh Mas waktu SD ada di belakangnya gambar Garuda Pancasila. Ya. Terus ini nilainya kalau saya berketuhanan, persatuan Indonesia segala macam, wah ini luhur banget nih nilainya. Tapi pas ketemu dengan realitas kehidupan itu ada benturan Mas. Jadi ada benturannya begini, antara yang ditulis di situ kok beda. Tak jawab boleh nggak? Boleh. Okay. Gimana Mas? Karena sila 1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita berbenturan dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin yang kita bawa tentang agama. Jadi antara bertuhan dengan beragama itu berbeda. Bertuhan dan beragama beda? Itu beda jauh. Nah yang kita lihat di KTP kita itu adanya agama. Ya. Agama. Sesungguhnya agama itu adalah tuntunan, tata cara. Iya. Pada saat masuk ke dunia politik ya, agama itu udah mulai jadi alat propaganda. Politik yang lebih besar lagi, agama sudah menjadi sarana perang loh. Ada istilah panglima Mas. Jadi kan dulu zaman Pak Karno panglima perangnya itu adalah pertempuran senjata misalnya. Terus Pak Harto itu panglima perangnya pembangunan Mas. Iya. Nah, sekarang ini panglima perangnya tapi agak mengacaukan agama Mas. Iya. Itu dipakai, saya nggak ngerti Mas, maksudnya gimana itu Mas? Ya, jadi saya terpaksa harus ungkap ya supaya jelas ya. Dari yang ahli-ahli bicara mengenai Pancasila ini, coba diskusi dengan saya pribadi, pertemukan saya cuma tanya, bagaimana Anda memisahkan antara domain ketuhanan dengan domain agama? Setelah itu, bagaimana memisahkan antara domain ketuhanan tadi ya, dengan ranah yang berbeda? Ya. Karena domain antara Pancasila terkait dengan sila 1-nya, kenapa tidak ada kata-kata beragama? Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita tuh berbeda-beda, banyak hal, kita ini hetero ya, disatukan dengan sila itu, supaya tidak terjadi sengketa. Bangsa kita itu Mas sangat, ya ini istilahnya agak sedikit nyerempet, itu pluralisme yang bisa menerima Mas. Kenapa harus pasien bisa menerima? Itu zaman dulu ada Hindu, ada Buddha, terus Hindu Siwa, terus masuk lagi agama Islam juga, monggo masuk sini, yang penting rakyatnya itu mau menerima. Nah kan tinggal cara bagaimana para pelaku sejarah dulu itu bisa menjelaskan merangkul semuanya ya. Kayak ada wayang kulit, itu segala macam loh. Itu adalah cara untuk sosialisasinya. Bahkan zaman penjajahan. Itu kita masih bicara di level agama loh. Itu loh Mas. Sila 1 kita bicara apa? Agama atau Tuhan? Tuhan. Ya sudah. Jadi pada saat masuk ke Indonesia tertulis agama padahal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Nah sebetulnya untuk memetakan kekuatan politik. Jadi jumlah ini berapa, itu akhirnya untuk banyak-banyakan umat, banyak-banyakan kursi, banyak-banyakan pemilih. Jadi seolah-olah mereka punya hak untuk mengelola republik ini. Betul. Saya ingat yang gini Mas, ada kiai mesin pompa. Dulu tuh ceritanya gini Mas, kalau zaman dulu loh Mas, periode yang dulu saya udah merasakan. Jadi lobby politiknya, Pak di sini apa yang kurang? Ini airnya kurang, dikasih mesin pompa Mas. Akhirnya santrinya itu, ini cerita Mas, jangan dipinin. Kan sampai sekarang masih terjadi, hanya beda-beda aja dikit. Saya jadi ketawa sendiri. Jadi tergantung kebutuhan itu dipenuhi. Nah, itu kalau saya bilang sih memang realitas Mas. Memang benar realitas.
Dan itu kalau kita nggak ahli, nggak main di situ, namanya juga politik ya. Adu strategi, adu taktik. Hanya lupa. Take and give. Take and give katanya ya, kesepakatan di situ ya. Iya Mas. Iya. Jadi kalau ada yang kekurangan ini, itulah deal-deal awal seperti itu. Nah, kalau nggak kepilih balik lagi tuh pompa. Nggak tahu, kemarin tuh ada juga yang rame itu Mas, sajadah gitu kan Mas. Sajadah masjid. Terus pas nggak jadi, terus digulung lagi gitu. Nah, kita kan nggak bicara agama, tadi masih agama kan? Kita bicara kiai. Karpet bukan sajadah. Ini masih di situ. Ntar ada orang lain akan nyelonong dengan cerita-cerita yang lain juga. Kalau kita mau ngebantu, lakukanlah itu karena baik dan benar. Karena kita kenal dengan sila 1 ke Tuhan menuju sifat Tuhan yang ada di hati setiap kita. Kalau kita mau ngebantu, tapi ada fotonya, pilihlah saya, itu ya take and give, ya kesepakatan itu. Memang benar, di dunia kita tidak bisa menafikan hal itu. Di masa yang akan datang, orang akan berpikir bahwa tidak ada lagi waktunya kita tuh dipimpin oleh uang. Karena suatu saat nanti orang akan mendambakan kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Hati-hati, kebenaran tidak berpihak loh Mas, kecuali pada kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran mengenai Tuhan juga sulit untuk dijabarkan, karena bertuhan beda dengan beragama. Beragama ada di KTP, bertuhan ada di mana? Ada di diri kita. Ada yang bilang, iya terang aja dia yang bilang karena seiman. Seiman, setuhan, iya. Karena saya ini tidak beriman pada agama saya loh. Karena saya tidak menyembah agama saya menyembah Tuhan saya. Maksud waktu itu cerita rukun iman, rukun Islam gitu kan. Itu kalau nyerempet-nyerempet itu aku ngeri Mas. Khawatir ya? Jangan Mas, jangan cerita yang kayak gitu. Tapi ini konteksnya lebih umum aja Mas. Baik, karena di semua ajaran agama manapun ya, Kristen, Islam, Kristen terbagi lagi, Islam terbagi lagi, ada berapa aliran, Hindu, Buddha ya. Mas ini boleh ngerokok? Boleh kan, masih aman kan ya? Masih aman ya. Itu saya nerima gitu aja, jadi belum ada undang-undang yang mengikat di antara kita. Ini sebagai spirit Mas. Spirit ya. Nah, terus kita balik lagi ke yang tadi itu ya, pada sampai di mana sih gue ngomong jadi itu aku nanya masalah ini, kita larinya jangan ke arah yang agama, maksudnya agama tertentu. Oke, agama tertentu. Tadi apa? Itu apa ya? Aduh, aku juga suka melakukan intervensi. Kalau ada satu hal kebaikan, lakukanlah itu karena baik dan benar, bukan karena untuk suatu posisi tertentu yang diharapkan. Ya. Kalau kita tahu sifat Tuhan itu ada di setiap kita, ya, maksudnya kita rela menggadaikan. Tapi mungkin juga belum kenal Tuhan loh. Ini menarik sebetulnya Mas, kajian banyak yang belum kenal Tuhan. Jadi yang tadi saya ceritain soal agama menjadi panglima itu real loh Mas. Jadi ketika isu-isu agama, jadi orang akan terbakar emosionalnya. Ya karena cuma itu yang dia punya. Itu. Jadi seiman, kalau saya jadi ingat sekarang, yang dimaksud seiman, seimanlah kepada Sang Maha Pencipta. Kalau memang ada pihak lain ya, saya buka rahasia ya, yang tidak bertuhan, yang tidak beragama, yang tidak berbudaya, itulah yang akan mengatur dunia nantinya. Kita sebut sebagai New World Order. Mereka membuat budaya sendiri melalui media-media, melalui film, melalui musik, macam-macam, melalui pakaian segala macam. Mereka menciptakan budaya. Tapi ada tapinya Mas. Gimana? Yang luput. Iya. Di dalam semua agama, doktrin agama manapun, itu sebenarnya ada unsur malu yang dikedepankan. Nah, ya, ini Mas, itu bagian dari norma setiap kita. Iya, malu Mas. Saya tuh kalau bicara malu, kan tadi udah bicara kopi. Malu itu kan sebetulnya apa betul kodrati Mas? Maksudnya kita lahir mak ceprot gitu dari ini, kita sudah terkodrati punya rasa malu, atau berproses kita waktu masih kecil dipomong ibu, jangan begitu, malu loh, ini jangan begitu. Ini tergantung sosial masyarakatnya Mas. Ya. Di Irian tahu Mas, pakai koteka Mas. Mas Bayu kalau mau pakai koteka sekarang malu tuh, malu nggak? Malu. Tapi di Papua Mas, saudara-saudara kita, mereka terbiasa dengan koteka, malah dilukis-lukis Mas kotekanya, digambar-gambar gitu. Nggak, ini bicara malu ini kita di konteksnya gimana nih Mas? Dari latar belakang budaya yang begitu banyak beragam, atau budaya malu dalam konteks Pancasila. Nah, budaya dulu itu apa loh? Sebelum jauh kita buka dulu apa yang disebut dengan budaya. Budaya itu budi dan daya Mas, yang saya tahu. Hasil budidaya manusia yang berpola di satu tempat ya, karena setiap tempat itu punya budaya beda-beda ya. Itu menjadi pola.
berulang puluhan tahun. Jadi tuh yang membentuk ya pola-pola tadi. Contohnya kalau di Papua seperti tadi, contohnya kalau misalnya di Jawa begini, di Kalimantan begini, ada yang Kalimantan bagian. Saya senang di Bali, Mas. Kenapa tuh? Ini pakai kemban gini, Mas. Seru ya, kayak di Kayangan ya. Kayangan begitu. Cuman belum pernah ke Bali, Mas, saya. Nah, sayangnya pada saat zaman dulu kita tuh tidak melihat itu sebagai hal yang negatif. Syahwat pun tidak, karena kita menghargai. Orang di kampung-kampung ada pancuran, Mas. Iya. Nah, definisi malu kan jadi luas, Mas Medi. Antara rasa malu dan tindakan yang melampaui batas rasa malu itu beda lagi. Itu. Contoh saya pemalu. Katanya saya pemalu. Apakah saya bisa jadi orang yang tidak bertindak memalukan? Belum tentu, walaupun saya dasarnya adalah pemalu. Itu bagian dari seolah-olah sifat karakter. Malu-maluin kali. Nantinya bisa begitu kalau nggak ada filternya gitu. Nah, balik lagi ke kondisi saat ini. Yang saya maksud adalah pada saat mengenali makna dan memahami sila satu ke Tuhan, maka itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan kan nggak pakai pakaian. Pada saat kita nonton film segala macam, nonton musik dari sana ya, kita tuh disuguhin tiba-tiba pakaiannya makin mini-mini. Sudah mengarah-arah ke arah hewani, ke binatangan. Binatangan, iya. Belum lagi diantaranya kalau hewan kan adu kekuasaan, adu wilayah. Mereka ya peace di wilayah masing-masing, ini wilayah gua gitu ya. Itu kita juga kecenderungannya seperti itu, melebar-lebarkan kekuasaan. Jadi sebenarnya ya cerminan kita tuh nggak beda dengan hewan. Kita tinggal milih mau jadi orang atau jadi manusia. Itu bahasa saya loh, Mas. Terkait dengan hewan tadi? Oke, saya bilang tadi ya. Mau jadi orang apa mau jadi manusia? Nah, kan ada hewan di situ juga. Apa maksudnya? Orang adalah individu yang mengenal dan mengikuti sifat hewan. Itu orang. Individu yang mengikuti sifat hewan. Orang itu. Orang. Contohnya monyet loh. Makan sini, penuhin sebelah lagi. Pegang kaki, pegang tangan masih itu juga. Serakah, contoh. Banyak lah, ya. Insting juga seperti itu, naluri seperti itu. Katanya kalau kodrat wanita itu diantaranya ya mengandung, melahirkan, menyusui. Lah mesti cek dulu, binatang begitu juga nggak? Iya. Nah itu yang membedakan antara manusia, ada cara ngurusnya seperti apa. Kita tidak hidup berdasarkan naluri aja, karena kita juga diberikan unsur logika. Mas, film-film porno itu ya binatang. Saya sih ngeliatnya seperti itu ya, dan jadi budaya di sana. Dan mereka nanti akan bingung sendiri. Pada saat manusia hanya sebatas itu untuk pelampiasan nafsunya dia, dengan atas nama cinta katanya ya, mereka akan bingung. Mau coba apa lagi? Sampai akhirnya ujung-ujungnya benar-benar perilakunya seperti hewan. Dan itu jadi industri, Mas, sekarang, Mas. Wow, industri $1 di sana. Dan itu akan ditularkan ke sini. Kita masih punya Pancasila. Yang masih bisa membentengi. Seperti itu. Kita punya adat-adat norma yang dipayungi Pancasila nih. Kadang kalau mau masuk budaya asing tuh, oh ini sesuai nggak dengan Pancasila? Gitu. Kalau kita berdialektika dengan situasi kondisi itu, Mas. Iya. Jadi ya, kadang filter yang diberikan oleh pihak pemerintah ya, itu kadang-kadang bisa ditembus loh, Mas. Tinggal kita memfilter diri kita sendiri. Tapi aku belum buka yang kedua loh. Nah, yang kedua manusia. Manusia adalah individu yang mengenal sifat Tuhan dan mengikuti. Orang dengan hewan. Ini manusia sifat Tuhan, sifat Allah, sifat mengikuti. Itulah makanya kita kenal dengan sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Aku yang kemarin tak omongin dan kita sama-sama, semua itu mungkin beda agama, tapi kita sama-sama satu tujuan, ke Tuhan. Ya, Mas? Mau bahasa yang paling parah nggak dari saya? Maha Esa. Agak sedikit sensitif, tapi ini membuka wawasan ya. Tuhan apapun namanya, ada yang bilang Allah, yang Widi, yang Widiwasa, atau Yahweh, terus Yehova dan lain-lain ya. Apakah Sang Maha Pencipta menurunkan agama atau menurunkan firman-Nya? Ingat, ya, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak kacau. Bukankah kalau kita lihat saat ini Taurat, Zabur, Injil, Quran itu bersumber dari Sang Maha Pencipta juga? Iya. Nah, kan kalau di Islam dikenal dengan din, bukan agama loh, din. Jadi itu adalah jalan kebenaran yang menyelamatkan kita di kehidupan ini, berisi dengan tata cara. Din itu yang ini, Bang. Iya. Garis bawahi. Iya, seperti itu.
saya bukan promosi mengenai satu agama apapun ya. Kembalilah pada Alkitab masing-masing. Kenapa? Karena saya memahami bahwa Gusti Allah, Sang Maha Pencipta menurunkan firman-Nya. Maka kembalilah pada Alkitab masing-masing, ya. Karena Sang Maha Pencipta menurunkan sifat utamanya, yaitu kasih sayang. Nah, kalau kita memegang teguh sifat kasih sayang itu, silakan dicek semua agama. Bukankah semua berdasarkan bersumber dari kasih sayang itu sendiri, berbicara bahasa kasih. Kalau dipahami di situ, maka tidak akan terjadi kekacauan. Kalau kita mundur zaman dulu, perang salib, itu sebenarnya perluasan wilayah atau karena agama? Isunya kan agama, Mas. Nah, akhirnya ternyata setelah tahu nggak begitu. Bukan begitu. Perang dunia 1, perang dunia 2. Iya. Terus nanti for the next-nya ada Armageddon, dibilang mengenai agama. Ingat, yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, yang tidak berbudaya, itulah yang bakal ambil peran penting. Iya. Ya, kita balik ke sila 1, karena yang tadi ya. Sebenarnya, tata cara yang ada di dalam setiap Alkitab itu adalah bagaimana memanusiakan manusia, menghargai orang lain. Fitrah kita sebagai manusia. Iya, lalu kita akan kenal kita memahami. Kita akan kenal dengan yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya. Itu jangan salah, Mas. Apa ya, salah, Bang? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus respect pada orang lain. Contohnya gini, Mas Medi pernah minta nggak dilahirkan sama Sang Maha Pencipta untuk punya rupa seperti ini? Bro, nggak pernah, Mas. Yang orang kedua, Indonesia juga, coba aku jadi orang Amerika juga nggak permintaan. Mas Medi pernah nggak minta dilahirkan dari silsilah turunan seperti ini? Nggak pernah, Mas. Warna kulit seperti ini? Nggak pernah, apa adanya, Mas. Given semua. Jadi pada saat kita ada lahir ini, sadari dulu bahwa kita tuh lahir karena memang Sang Maha Pencipta punya maksud khusus, supaya kita bisa bersosialisasi dengan saudara-saudara kita yang lain. Bukan untuk saling menguasai. Karena keberagaman itu seperti warna, Mas. Mas pernah ngeliat pelangi nggak, Mas? Pernah. Indah kan, Mas? Coba kalau pelangi warnanya cuma merah gitu, Mas. Itu apa kebakaran itu? Serem, Mas. Makanya perbedaan itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat dunia itu dengan penuh warna, harmonis. Itu sebabnya diciptakan juga yang namanya antara setuju dan tidak setuju. Jadi boleh dong orang nggak setuju dengan apa yang kita bahas ini. Boleh juga nggak orang setuju. Boleh. Tapi pada saat saya cuma tanya, boleh nggak apa yang kita bahas ini mengarahkan orang kepada sifat Tuhan yang ada di dalammu sendiri? Kembali ke dialektika mereka, Mas, yang ini, Mas. Who is mereka? Mereka apakah audien yang lagi nonton di sini? Mungkin yang lagi yang berkesempatan nonton gitu, monggo gitu, Mas. Maksudnya jadi kalau misalkan ternyata materi ini bermanfaat, ya silakan di-share ke teman-temannya. Siapa tahu bisa menenangkan hati supaya tidak timbul kebencian. Hati-hati, radikalisme itu berawal dari kata-kata radikal ya. Itu karena benci yang tidak tahu sebabnya. Mas, radikal itu bahasa politik, Mas. Memang iya, akhirnya kan masuk. Sekarang kan radikalisme, terorisme itu dasarnya apa? Kalau misalkan ternyata belum memahami kedua belah pihak, ketiga belah pihak segala macam mengenai sila 1, kembali dulu sila 1. Setelah sila 1 kenal bahwa tidak perlu saling benci karena satu hal yang dia tidak tahu, karena itu akan ada fanatisme bersama. Jadi seolah-olah ada dorongan untuk saling benci, ya dipropagandai lagi, terus kemudian dimodalin pakai media sosial, timbul kebencian. Sampai saat ini mungkin pernah dengar ya, ada cebong, ada kadrun, entah ada kaprun lah, entah ada kapsul, saya juga nggak tahu ya. Ada. Tapi itu kan benih-benih itu timbul. Kita nggak bisa masuk ke sila ketiga. Lo gimana bilang persatuan Indonesia kalau lo saling benci? Gak bisa. Gak bisa lo gotong-gotong Pancasila kalau lo sendiri memecah sebangsa lo sendiri, saudara-saudara sendiri. Kan saudara Mas Medi juga bisa jadi di pihak sana. Apa harus benci? Itu bahkan ada satu keluarga yang istrinya ke sana, suaminya ke sana. Mohon maaf sampai gitu, Mas. Gara-gara politik begitu. Ini pertarungan. Yang itu nggak apa? Nggak tahu lah, Mas, pokoknya ada satu kamar itu. Aduh, kasihan amat ya. Awas lo, ntar gua ini lo kalau lo nggak dukung gitu kan. Nggak kasih. Itu gara-gara politik, Mas. Jadi kan artinya begini, Mas, ketika ya lagi-lagi saya garis bawahi ini, Mas. Walaupun nanti ada transisi berikutnya. Agama menjadi panglima, Mas. Sentimen yang dimunculkan ini akhirnya muaranya itu, Mas. Mohon maaf ya, Mas, kan kita nanti meninggal terus
ada dua pilihan, masuk surga neraka gitu. Dulu berarti tujuan hidup kan untuk masuk masuk surga neraka ya. Itu kan Mas digembar-gemborkan, jadi memang dari zaman dulu orang tuh takut nggak kebagian surga. Di perang salib contohnya, yaitu sampai saat ini doktrinnya, sampai yang sudah ada kita yang lain kayaknya doktrinnya adalah mau masuk surga nggak loh. Tapi lupa bahwa ruh kita dibanding surga mana yang lebih sempurna? Saya nggak bisa jawab, Mas. Saya bisa jawab. Ruhku adalah lebih sempurna dibanding surga. Silakan cek di Alkitab manapun juga. Jadi mana yang lebih penting? Mengenali sedetailnya ruhmu yang akan terkait dengan Sang Maha Pencipta, itulah ketuhanan yang Maha Esa tadi, atau hanya ngejar-ngejar surga neraka? Kita dikondisikan ke situ, Mas, sekarang itu. Kok mau? Sekarang kita ya adalah, kalau tadi panglimanya adalah agama, sekarang kalau menurut saya bukan itu, kesadaran murni. Kesadaran murni. Suatu saat orang tidak akan diombang-ambingkan lagi dengan sila agama. Sebabnya apa? Bahasa kami adalah lakum dinukum. Caramu caramu, caraku caraku. Tata caramu, tata caraku. Artinya kalau tata cara ada yang berbeda, ya sok itu tata caramu. Saya sering bersinggungan dengan teman-teman yang beda agama dan saya kok merasa nyaman, Mas. Artinya mereka saling menghargai, terus itu nggak bersinggungan berarti dong. Enggak, bukan bersinggungan, bersosialisasi lah istilahnya gitu. Ada teman-teman dari paroki gitu kan. Saya kok berpikirnya apa yang menjadi kompleks selama ini di level bawah sebetulnya nggak terlalu jadi problem, tapi permainan komunikasi di tingkat atas itu, Mas. Karena yang paling punya kepentingan di level mana dulu. Yang paling punya kepentingan adalah kekuasaan tadi. Iya. Ya. Nanti kalau kita ngomong begini makin detail seolah-olah Mas, jangan Mas, nanti mereka tersinggung. Walaupun apa yang saya sampaikan ini adalah kesadaran murni. Suka nggak suka, nanti pun akan bertanya. Sila 1 bicara mengenai agama atau Tuhan? Tuhan, Mas. Tuhan itu sifatnya atau wujudnya? Sifat, Mas. Sifat apa yang paling utama yang Tuhan turunkan di setiap agama tadi kalau kita bilang ya? Tidak lain tidak bukan adalah bahasa kasih sayang. Apapun. Ya. Jadi untuk seterusnya, kalau masih ada kebencian karena unsur agama, mesti ngecek ke dalam dulu, apakah saya sudah memahami Pancasila? Kalau tiba-tiba para pendekar, para pejuang tadi, saling menyudutkan agama satu, agama lain, pengikut anu, pengikut ini, tanpa memaknai Pancasila itu apa, lalu tidak akan tercipta persatuan Indonesia, sila ketiga. Tapi ini aku berpikir juga loh, Mas. Sekarang kan kita ideologi kita Pancasila. Setidaknya sudah ada tameng, Mas. Maksudnya ada unsur-unsur, mohon maaf Mas, ini kan dunia global, Mas. Kepentingan global. Isu-isu yang dibangun itu levelnya sudah pada tataran membrainwash. Tahu brainwash apa sih, Mas? Mesin cuci itu. Pokoknya brainwash gitu. Apa sih? Orang bilang udah di brainwash lu, brainwash. Pokoknya otak kita itu dibersihkan terus diisi memori baru, Mas. Konsepnya seperti itu. Dan saya melihat ini memang sudah berlangsung lama, Mas. Maksudnya mengklarifikasi ini tentang pikiran yang sudah dialihkan itu ke arah Pancasila itu bagaimana ya, Mas? Memang benar ada kekuatan besar di luaran sana ya. Yang satu yang memang mencari. Banyak loh di negara-negara lain juga yang rakyatnya itu tumbuh kegelisahan mengapa seolah-olah jiwa mereka tuh kosong ya. Udah melakukan aktivitas ini, aktivitas ini. Mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bedanya dengan apa yang binatang lakukan. Seolah-olah pagi kerja, pulang melakukan kegiatan, aktivitas bersama keluarga sebentar, kemudian besok pagi kerja lagi. Terus begitu. Dan tidak lain di kepala mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ya, setelah kebutuhan selesai, keinginan. Jadi begitu terus sampai akhirnya coba buka 24 protokol Zionis. Nomor 1 adalah membuat orang lupa terhadap tujuan penciptaannya. Iya, sekarang udah mulai lupa, Mas. Kita lebih ingat lagi kemarin kita ngomongin Google kan, Mas. Atau apa? Tanya Google. Loh, ini Google. Kalau sebatas informasi tanya Google boleh. Ya, di dalamnya juga kita tanya YouTube boleh. Sebenarnya yang memfilter adalah kita sendiri. Mana yang kita butuhkan, kalau enggak otak kita nggak mungkin cukup menampung karena kita bukan Google. Ada problemnya gini, Mas. Kita kan masyarakat kita nih, kalau dalam tataran orang-orang luar itu negara berkembang, terus mulai lagi naik, nanti mungkin negara yang
tinggal landas, apalah istilahnya gitu. Artinya ketika bicara seperti itu, kesadaran kritis masyarakat kita juga rendah, Mas. Gampang diprovokasi, Mas. Ya, Mas Medi sendiri mudah diprovokasi nggak? Kadang-kadang, Mas. Berarti Mas Medi kan adalah contoh dari... Kadang-kadang, Mas. Tapi ya sejak sering Mas Bayu main ke sini ya, kadang-kadang saya suka mikir, oh iya, Mas Bayu ngomongnya begini gitu. Karena Itu salah Mas. satu yang bahan bakar untuk provokasi kalian nggak bukan adalah uang. Uang. Iya. Uang itu dilarikan ke YouTube, Mas. Macem-macem lah, kita nggak Itu bisa... tulisannya gede, Mas, di YouTube. Wah, provokatif, Mas. Jadi orang mau ngeklik gitu. Aku baru kemarin, Mas, meriset satu tayangan YouTube. Ternyata ini kompilasi dari banyak cerita, dipotong-potong gitu, Mas. Iya. Nah, narasinya itu membangkitkan emosi kita. Oh, benci dengan si A, benci dengan B. Iya. Ini film dari tahun kapan kok digabung-gabungkan gini? Ini yang kerja tuh bagaimana ya, Mas? Memang kan karena uang. Sampai mereka lupa. Mereka merasa senang ditonton orang banyak, subscribernya banyak, ya, viewernya banyak. Gak apa-apa, sah-sah aja karena itu tujuan mereka. Hanya sekedar mengingatkan. Sila 1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Karena itu pun sekaligus tujuan kehidupan ke Tuhan. Tidak hanya sekedar mengenal sifat ilahiyah yang ada di setiap kita, tapi berpulangnya kita nanti akan tahu. Kadang-kadang, ya nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Tapi sebenarnya saya mau detailin lagi ke dalam, boleh ya Mas ya? Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu, karena erat katanya dengan norma itu kan kadang-kadang tidak tertulis ya, dan berlaku secara umum, itu adalah bohong, malu. Kalau orang biasa berbohong segala macam udah nggak tahu rasa malu lagi. Itu yang akhirnya membuat dia dalam posisi sama dengan hewan. Apapun yang dilakukan karena dia punya tujuan untuk penguasaan segala macam, ya strateginya bisa aja melalui kegiatan berbohong yang disepakati bersama. Malu itu kadang digarisbawahi lagi, ada sambungannya gitu, Mas. Apa tuh? Jadi cerita gini kan, saya lagi nongkrong, Matt, lo mau jadi ini enggak orang politik? Saya diem, Mas. Saya diem aja pas dia ngomong. Tapi syaratnya ada, Matt. Apaan? Lo mesti munafik gitu kan? Memang iya. Nah, munafik. Nah, dengan malu itu gimana, Mas? Mas tadi ada suara basu jadi itu kiriman Google juga tadi ya. Mas, ini ya yang saya bilang kemarin naturalisme kehidupan, Mas. Iya. Ini ekonomi bergerak karena ada suara itu ekonomi bergerak. Iya juga senang tuh. Itu, Mas. Apalagi kalau udah jembatan udah mulai ada pasar kaget tuh, itu senang tuh. Berarti ekonomi bergerak ya. Realitas. Balik lagi ke yang tadi. Balik iya. lagi ke yang tadi mengenai rasa malu tadi. Makanya pas dibilang lo mesti munafik gitu. Sampai sekarang kok saya merasakan, Mas. Itu masih menjadi satu. Mas Medi lagi menunjuk bahwa pemain politik itu masuk golongan orang munafik. Enggak, saya enggak tapi saya kan lagi ini nyari salahnya supaya Mas Medi ditangkap. Enggak, kadang kan ini obrolan, Mas. Saya lagi nyari salahnya Mas Medi, siapa tuh kepleset terus tangkap. Banyak loh yang mau iya, nyari tapi kan doang. Nggak berusaha nyari benar, nggak nyari pembelajaran yang bagus. Ini kan ceritanya soal obrolan di situ. Nah, namanya rakyat itu ngobrolnya tuh sak jeplake, Mas. Artinya bisa dikonotasikan positif negatif itu tergantung dari orang yang melihat. Tidak semua, Mas. Iya. Tidak semua orang partai politik itu juga dalam tanda kutip berpikir seperti itu. Tapi coba kan? Bawakan ke saya salah satu tokoh politik, sebutin 1 atau 2 yang berketuhanan yang Maha Esa. Kasih saya contoh. Aku tuh kalau udah ngomongin soal tokoh ngeri, Mas. Nanti kan penilaiannya kan dikira ini itu tokoh itu gerombolannya banyak nanti kan. Iya betul, kita nggak boleh sebut nama ya. Karena parameternya sebenarnya di situ. Ya. Yang namanya data kan bisa diolah. Hanya kita sebenarnya berasa nih, orang ini kok sepertinya terpaksa harus bersikap munafik, Mas, karena lingkungan meminta seperti itu. Apa yang dia bilang A belum tentu A kenyataannya, karena ada bahasa politik yang berbeda, komunikasi politik yang berbeda. Baiklah, kita ambil ke core-nya dulu mengenai budaya malu. Malu itu iya. Kembalilah ke Alkitab masing-masing, pelajari apa itu budaya malu. Malu itu apa sih? Sementara dari psikologi itu bilang kalau malu itu jadi kita ada suatu hal yang salah, kita berusaha nutupin. Tapi kita tahu kalau kita salah. Karena kita melanggar suatu norma. Norma-norma yang tidak tertulis. Contohnya, saya sekarang nggak sengaja
ngambil pulpen, ya. Kalau kita bergaul kadang-kadang kan curahan rek, kita juga pelakunya gitu ya. Malu nggak kalau tiba-tiba kita melakukan satu hal yang salah? Nah itu dulu untuk pengenalan ke rasa malu di setiap kita itu, kita harus jujur. Nah disitulah sama dengan kesadaran murni. Sulit Mas kalau bicara jujur di era kapitalis kayak begini. Artinya ya kadang-kadang ya ada situasi di mana kita mungkin ya orang kalau gue jujur begini, kalau nilai-nilai itu ketika kita misalnya bicara apa adanya malah nanti jadi masalah Mas. Iya kan yang paling mahal kan saat ini, dulu sih paling mahal ya, karena kan background saya pelatih Mas ya. Yang paling mahal itu adalah kejujuran dan komitmen. Satu, komitmen bukan janji, itu berbeda. Kejujuran berarti di dalamnya ada kebenaran. Iya. Walaupun dalam tatanan nilai akan tersingkir Mas. Oh. Ngerti nggak Mas maksudnya? Itu kan bisa diolah Mas. Ini ada, mohon maaf Pak, di satu instansi pemerintah dianya jujur, wah ingkir Mas. Gitu. Jadi bener ya, kalau dulu nyari kejujuran dan komitmen itu berat sekali, sekarang nyari kejujuran dan orang berkomitmen itu untuk dibuang. Ya, karena ganggu. Iya, jadi kan ya, pergeserannya luar biasa ya. Tata nilai yang sudah berlangsung selama ini kan artinya untuk pada posisi-posisi tertentu itu kita harus dipaksa tidak jujur Mas. Dipaksa tidak jujur ya, oke. Sebentar lagi karena 2024. Sistem, kita sendiri mungkin pengennya jujur Mas, tapi dipaksa harus tidak lingkungan jujur. Tadi kan, ya oke. Ya salahnya kenapa mau masuk ke situ terus? Kecuali kalau mau memperbaiki dari dalam. Kecuali kalau mau memperbaiki dari dalam. Tapi ibaratnya kita nyapulah dengan sapu yang bersih. Iya. Ya kita dulu harus bersih, harus mau mengakui kesalahan kita. Nah itu baru tuh keren. Kayak di Jepang kalau mereka salah ada tindakan harakiri atau turun ya. Kalau mereka buat kesalahan itu berarti gentle. Bukan berarti pada saat salah mereka ciptakan hukum-hukum untuk pembenaran. Oh, kalau di Jepang maksain diri. Oh, aku pernah ketemu sama temen di Korea tuh ngomong, kenapa sih tuh presidennya lompat dari bukit Mas? Lompat tuh presiden tuh karena malu Mas, baru disangkakan korupsi tapi belum masuk ke hukum loh Mas. Lah memang kalau koruptor kan kalau udah ketangkep baru dibilang koruptor. Iya. Nah selama masih belum itu ya masih dada-dada karena dia akan punya tim untuk berjuang sampai lepas dari jerat hukum seperti itu. Lah kok nyolongan kok begitu ya? Enggak, ini kan belum proses hukum dia Mas. Pikir kalau di Indonesia ini ya berarti lebih nggak bernorma dibanding di Korea tadi dong. Mereka tahu kok bahwa mereka buat salah mereka seperti itu, baru diduga seperti itu. Tapi di sini pada saat berbuat salah mereka ciptakan tim iya. untuk membela dia supaya lepas dari jeratan hukum. Lalu malunya di mana? Bermain kata-kata. Bermain kata-kata dan itulah yang dinamakan ya hidup hanya tahu benar salah, kalah menang. Kasihan itu kan binatang, cuma taunya benar salah, kalah menang. Iya dipanggil KPK dada-dada. Ini kadang banyak teman-teman yang berpikirnya lurus, ini kok malah dada-dada gitu Mas. Baiklah, tapi saya pernah dipanggil KPK Mas. Kah? Dalam rangka apa? Ini saya udah dredeg Mas. Ternyata saya pakai logo KPK tuh izinnya cuma lisan Mas. Terus dipanggil dijelasin gitu. Saya pikir saya korupsi Mas. Ternyata dibilangin Mas kalau pakai logo KPK itu bersurat gitu. Alhamdulillah sudah clear Mas. Alhamdulillah sudah clear dan itu acaranya acara ya sport Mas, acara sport. Oke. Tapi ya ada tata cara sih. Ada singgungan. Jangan sampai nanti itu dipakai buat ngapa-ngapain pihak lain juga, meres pihak lain. Logo ada aturannya. Apa badan negara itu harus izin. Ada hukumnya, resmi. Betul. Itu pelajaran yang penting buat saya Mas. Iya, baiklah. Sekarang kita balik lagi. Iya. Boleh ya. Yang rasa malu. Enggak gini Mas, kalau bicara rasa malu itu kan ada kodrat, ada bawah, ada situasi Mas. Nah, kebanyakan menurut saya Mas, itu situasi Mas. Iya, situasi. Orang meninggalkan rasa malu itu karena misalnya artis gitu Mas. Karena situasinya dipanggil dangdutan terus kalau nggak, mohon maaf Mas, kalau nggak begitu kan. Situasi profesi terus ada lagi misalnya
tokoh politik, dia nggak perlu malu gitu. Walaupun dia salah nggak perlu malu, karena kalau malu malah ketahuan gitu Mas kalau dia salah. Pasang badan Iya, aja. iya gitu. Malah nggak tahu malu nanti dia. Ya silakan aja, itu hak dia. Maka tadi ada saya informasikan, kalau memang mau menikmati kondisi seperti itu ya hiduplah di dalamnya. Termasuk kalau mau memperbaiki dari dalam ya hiduplah di dalamnya. Ya itu pilihan. Kalau saya sarankan, sebelum siap jadi orang munafik yang seperti Mas Medi bilang tadi, ya jadilah manusia. Saya bukan berarti bilang yang di sana ada sifat hewan loh, tapi coba tolong bantu kasih tahu ke saya. Saya garis bawahi soal orientasi utama Mas. Apa tuh? Malu nggak apa-apa, yang penting gini Mas, ya kan? Yang penting dapat posisi. Wong sekarang ini karena mohon maaf Mas, di YouTube itu juga banyak kalau kita bisa analisa Mas. Nggak apa-apa, yang malu nggak apa-apa, yang penting terkenal ya. Dan waktu itu kita mesti sadar bahwa apa yang dilakukan itu memang benar. Orang tersebut sadar atau tidak sadar mengikuti sifat hewan. Itu Mas. Ya sudah, itu hak dia juga kok. Gitu ya. Iya, hak pemirsa di sini juga mau mengikuti sifat hewan atau mau mengikuti sifat ilahiyahnya. Itu bebas, sah-sah aja. Jadi dia waktu nonton tayangan ini juga nggak ada paksaan bahwa harus ikut sila pertama, mengenal sifat ilahiyah. Ya kalau dia mau ikut sifat hewan, sok fine-fine aja. Ini khasanah Mas. Dan Mas Medi, saya mau tanya Mas Medi, jujur-jujuran ya. Misalkan orang tua Mas Medi koruptor yang nggak ketangkep, udah dibilang korupsi belum? Kan belum ketangkep dia nih. Tapi Mas Medi nikmatin gaya hidupnya, nikmatin uangnya pun taruh di luar negeri, asetnya pun banyak, tapi kita nggak tahu seperti apa. Mas Medi ngelaporin orang tua Mas Medi nggak ke pemerintah? Kalau dalam posisi sekarang saya melaporkan Mas, tapi kalau pada posisi saya yang pada posisi itu Mas, kan gaul saya beda Mas. Nongkrongnya beda, terus ya lingkungan saya beda, mungkin saya nggak melaporkan. Iya, kita itu jujur seperti itu. Dan pada saat seorang melakukan tindakan korupsi, betul nggak bahwa istrinya pun ternyata bisa jadi mendukung? Iya. Terus keluarganya pun merasa bangga. Kenapa? Oh, itu si Anu kenal saya kaya raya. Nggak apa-apa. Tapi budaya malu tidak terbatas pada korupsi. Walaupun korupsi waktu pun termasuk koruptor menurut saya, karena tidak menghargai waktu kerjanya. Di beberapa lembaga saya mesti nanya, ada KPI-nya nggak, key performance indikatornya, termasuk waktu yang mesti dipenuhi, ada nggak? Kalau nggak ya sudah. Kita tadi bersinggungan ke ranah-ranah politik yang terlalu tinggi, di realitas di lapangan Mas. Ya Mas Bayu naik motor pas lampu merah. Lampu merah, ada orang mohon maaf Pak, pakai ornamen agama tertentu nerobos gitu kan, atau kita berhenti malah didorong-dorong sama di belakang. Terus saya lihat setiap perempatan itu sudah tidak ada rasa malu Mas kalau melanggar lampu merah, dan ini kadang menjadi normal lama-lama Mas. Silakan, kita diminta untuk memilih kok, kita mau ikut dari bagian yang sama atau tetap jadi diri sendiri yang mengenal sifat Tuhan. Sah gitu ya, sah aja. Padahal itu kan lampu merah negara Mas, sah aja. Kita melanggar sah aja aturan negara, karena yang dipakai adalah bendera agama tertentu. Dan di tempat yang lain juga melakukan hal yang dengan modusnya beda-beda, tapi tetap bendera agama. Lupa lagi, sila 1 tidak bicara mengenai agama, ketuhanan. Jadi bayangin, untuk tembus ke sila 1 aja dalam sekali. Karena sila 1 terkait dengan pengenalan setiap individu kepada sifat Tuhan yang ada di diri sendiri. Setelah clear kita meyakini bahwa kita sama-sama berketuhanan, barulah kita punya respek ke orang lain. Kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Respek, menghargai. Setelah respek dan saling menghargai, sama tujuannya toh. Untuk persatuan Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Betul. Kita ini negara. Jadi pada saat diskusi musyawarah mufakat pun bukan dibalik, mufakatnya sudah ada, baru dipura-pura dimusyawarahin. Tidak, mufakat proyek segala macam yang berbeda. Musyawarah dulu bersama-sama, duduk bareng-bareng. Kepentingannya adalah negerimu tercinta loh. Kita bahas negerimu tercinta, bukan negeriku kayangan kok.
Baru setelah itu kita lihat bahwa yang namanya keadilan itu sifatnya proporsional. Kalau dia alihnya menjadi tukang kayu, betul. Ya memang di situ. Sorry Mas, ngopi dulu. Kalau alihnya dia adalah tukang masak, jadilah tukang masak. Bukan berarti karena mau income-nya lebih besar segala macam, lalu dia adil, dia ngotot di bidang dia segala macam. Sesuai porsinya. Ya, sesuai porsinya. Kayak takut miskin gitu loh. Takut nggak kebagian rezeki. Lalu kalau kaya dibilang adalah sukses. Kalau saya bilang nggak begitu. Apa sih definisi sukses dan bahagia? Iya, kaya itu kan selama ini lebih pada dimensi materi, Mas. Simbol-simbol kekayaan itu tolak ukurnya materi. Tadi kalau kita bahas ya, mungkin Mas Medi masih ingat, yang saya bahas ini adalah kesadaran murni. Artinya kalau menurut saya ya, ketika, mohon maaf yang saya bilang itu, orang karena ngejar materi nggak punya rasa malu, berarti dia nggak berketuhanan loh, Mas. Belum kenal. Oh, belum kenal ya, Mas? Belum kenal. Anggaplah masih ada waktu supaya setiap kita, termasuk pemirsa, berupaya untuk lebih mengenal sifat Tuhan. Kalau udah lebih mengenal sifat Tuhan, akan bertanya, loh, aku ki sopo? Ini siapa? Ternyata kita sifat Tuhan yang diberikan seperti ini, diberikan fisik seperti ini. Bisa nggak kalau besok tiba-tiba bangun kulitnya hijau, kayak Hulk? Bisa nggak? Bisa. Kalau yang Maha Kuasa kan dengan kekuasaannya bisa ngerubah. Apa yang terjadi suatu wilayah tiba-tiba paginya udah hilang? Iya. Itu yang tidak disadari, Mas. Makanya kadang-kadang saya suka ngomong gini, wong udah koyong ini, orang nih pada begini semua, tiba-tiba misalnya ada gempa aja, Mas. Tapi ada orang yang dengan tidak rasa malu, gempa itu menjadi satu objek juga. Nggak apa-apa. Jadi kita lebih baik berkaca untuk diri sendiri lah. Iya Mas. Untuk diri sendiri, kita tidak bisa merubah satu keadaan yang lebih luas. Lebih baik kita merubah diri sendiri, lalu merubah ke anak, ke pasangan kita. Itu pun kalau mereka mau loh, Mas. Iya, kita nggak bisa maksakan. Karena era informasi demikian derasnya, mereka bisa memilih. Itu kayak ceritanya Nabi Nuh. Iya, putranya sama istrinya kan nggak ada di kapal, sok silahkan. Kita buka Alkitab masing-masing, banyak pembelajaran di situ. Iya. Saya sekedar ngingetin, kali lupa ya, di dalam Alkitab itu ada sejarah, ada hukum juga, ada aturan kehidupan, ada di situ. Gambaran masa depan seperti apa? Ada, ada. Dan yang menariknya itu adalah bahasa siloka, bahasa perlambang. Kita mendalami ayat-ayat itu yang ya saya kalau bicara itu mungkin kalau masuk teras itu belum masuk teras, Mas, masih di pagernya, Mas. Cuman kan saya bisa melihat gini, menjelentrehkan atau membuka satu hal yang sifatnya sakral itu perspektifnya masing-masing dengan sesuai kepentingan masing-masing, Mas. Iya. Itu kadang ya mohon maaf ada yang bilang gini, mohon maaf ya Mas ya, menjual ayat-ayat gitu kan, Mas. Mohon maaf ini kan, saya suka mikir gini, emangnya nggak boleh jual ayat? Iya kan, atau memelencengkan ayat-ayat untuk kepentingan tertentu. Emangnya nggak boleh? Ya kalau Mas, kalau dia dapat keuntungan di situ, kalau dia menikmati di situ, biarin aja. Gitu ya? Karena itu kan jalan yang dia tempuh. Tapi kalau ada pengikutnya banyak seperti itu, ya biarin aja. Artinya kita kembali ke diri sendiri. Saya ingetin lagi kesadaran murni. Betul nggak seperti itu adalah yang diarahkan oleh Tuhan masing-masing? Masa ada Tuhan lain selain Tuhan? Sampai berupaya ngumpul-ngumpulin massa. Masa ada nabi setelah nabi ini? Itu saya agak mumet, Mas, kalau mikirin yang kayak gitu-gitu, Mas. Jadi kadang-kadang saya pikir, ini pikiran saya gini aja, Mas. Ini semua peristiwa yang ada nih, semua ini mengajak saya berdialektika untuk ketuhanan yang Maha Esa, itu aja, betul, Mas. Ya. Oh, ini ada yang nggak jujur, ini ada yang jujur, ini ada yang jahat, ini yang ini. Sebanyak tadi kita bicara adalah mengapa pentingnya sila satu. Ya. Terus pertanyaan saya, di mana sila satu itu diterapkan kalau udah kenal ya? Kalau belum sinau dulu ya. Kalau udah kenal dengan sila satu ya, ketuhanan yang Maha Esa, mengenali sifat Tuhan dan kemana kita akan berpulang setelah hidup ini, ya. Baru kita tanya di mana kita menerapkan sila satu itu dalam kehidupan, seluruh kehidupan kita. Iya kan? Iya. Berarti kita santun ke orang itu adalah cerminan. Iya. Beretika. Termasuk boleh nggak saya bohong, saya nipu,
Boleh nggak saya kasar kepada pihak lain? Iya. Saya Ya, nggak boleh menjajah. lah. Padahal menjajah itu sebenarnya kata yang halus ya. Padahal mereka tuh sebenarnya jajah itu adalah mencuri, merampok. Nah kalau orangnya di situ nggak terima, boleh nggak mereka mempertahankan untuk merdeka? Lalu mereka meninggal, itulah pahlawan. Di negara sana mah untuk negara ini mereka bilang pahlawan. Tapi pahlawan sebenarnya adalah yang mempertahankan tanahnya sendiri, tanah leluhurnya, tanah kelahirannya, untuk bebas dari penjajahan. Nah, itu layak dianggap sebagai pahlawan kalau menurut saya. Ya bukan dari sana. Dari sana mah datang ke sini untuk menjajah negerimu, negeri tercinta itu. Ngambil kayunya, ngambil minyaknya. Mereka padahal awalnya sederhana loh, datang ke negeri tercintamu itu gara-gara bumbu dapur, rempah-rempah. Sampai lama-lama yang lain pun kesedot. Baiklah itu udah terjadi di sana ya. Iya. Jadi di mana penerapan sila 1? Dimanapun. Bahkan dalam kehidupan terkecil kita ya Mas ya, di rumah. Iya. Awalnya di rumah Mas. Betul. Jadi Di rumah. lebih baik memperbaiki yang di rumah dulu. Jadi pada saat tontonan ini ditonton orang banyak juga terjadi itu. Aku nyureng gini mikir loh Mas. Ya gak apa-apa. Nyureng gini nih. Dibanding gak mikir, tapi Mas, mikir tuh melalui ini atau melalui ini? Aku masih pada tataran ini Mas. Sebetulnya harusnya ini Mas. Iya. Makanya nyureng Mas. Jadi di Ya, ornamen boleh. muka ini. Boleh, maka berpikirlah suatu saat Tapi ya. ngeling coba insya Allah Dari ngeling ke hati. sini. Ya, hati. Karena melihat beda dengan menyaksikan. Melihat itu dengan panca indera, kalau menyaksikan dari hati. Iya, Baik. iya. Terus kapan kita Mas, Boeing atau apa ini? Ini saya nggak tahu Mas. Kalau malam begini nih, ini penerbangan terakhir Mas. Bohong. Bohong. Besok ada lagi. Nggak ada lagi ini. Tapi udah lewat Ini ya. memang jalurnya ini agak ini Mas. Aku ngeri-ngeri sedap di sini Mas. Nggak apa-apa, asal nggak nyusruk. Iya, takutnya pilotnya itu nanti ngantuk Kurang atau ngopi. gimana. Iya, kurang ngopi. Makanya aku sering ngomong ke bandara itu, tolong ya kalau udah mendekati sini udah Siapin navigasinya betul-betul diluruskan. Disiapin kopinya. Iya, karena sudah mau mendarat Mas. Ini penerbangan terakhir ya, pendaratan terakhir. Besok ada lagi tapi kan? Ada Mas. Berarti nggak terakhir. Oh, maksudnya malam ini. Malam ini. Iya. Baik, balik lagi. Siap. Kapan kita menerapkan sila 1? Kalau udah kenal, kalau belum tetap belajar lagi. Kapan loh sekarang waktunya? Waktu nggak ada orang nih, kita kekepin tuh duit. Waktu kita nggak ada orang nih, kita melakukan tindakan yang salah. Nggak ada yang lihat, dosa nggak berjendol katanya. Tapi dia lupa, pada saat udah berkenal dengan sifat ilahiyah, sesungguhnya Sang Maha Kuasa itu Maha tahu. Maha melihat juga. Kenapa? Iya. Karena dia melihat melalui mata, telinga, mendengar juga, berbicara pun melalui tubuh ini juga. Dalam ya, buka kembali ayat-ayatnya, selami setiap ayat dari setiap Alkitab, nanti akan ketemu maknanya apa. Jadi yang bertindak itu sifat apa? Sifat ilahiyah atau sifat hewani? Kalau kita berpihak pada sifat hewani, nggak ada yang lain, nggak apa-apa lah. Ya udah, jadilah bagian dari mereka, tapi bertopeng manusia. Karena setan itu selalu menggoda Mas. Setan itu kan adalah bagian dari kita juga, sifat kita juga, hidup bersama darah kita. Baik, siapa yang menerapkan sila 1? Setiap individu. Oh, saya nggak tinggal di tempatmu, berarti saya nggak harus bersila 1 karena saya ada di negara lain. Manusia. Manusia bukan orang. Yang menerapkan sila diri kita sendiri. Diri yang mana? Ya, gimana ya? Ini pertanyaannya agak gampang tapi susah. Iya. Gimana? Yang menerapkan sila 1 adalah setiap individu yang benar-benar sudah mengenal sifat ilahiyah. Kalau nggak kenal itu, maka dia bertindak berdasarkan egonya sendiri, ambisinya sendiri, nafsunya sendiri. Mengenal sifat ilahiyah itu kan berat Mas. Ya nanti di sesi lain kita bahas lah. Tugasku dari kalian cuma suruh bahas ini doang yang masih di permukaan. 270 aja rumit ya. Sebetulnya non sewu Mas nih kan 280 atau 270 juta sih penduduk kita tuh. Artinya kalau pada tataran mengenal sifat ilahiyah itu persentasenya juga, mohon maaf Mas ya lagi-lagi masalah basicnya materi itu. Jadi ini pertanyaan ya. Boleh nggak sebagai pertanyaan terakhir? Gimana? Oke, mengenal sifat ilahiyah gitu ya. Ya. Pemirsa,
perhatikan apa yang saya sampaikan ya. Oh iya. Termasuk Mas Medi juga. Iya. Sekarang lihat tubuh saya baik-baik. Nanti akan berlaku yang namanya deletion. Deletion. Dihapus. Deletion ya. Oke, tolong sekarang hapus semua aksesoris saya. Bajunya nggak kelihatan, apa topinya gitu. Seru ya. Bugil. Seru ya. Terus? Udah, masih biasa. Sekarang hapus semua rambut saya. Ini, ya itu semua, juga. Ya udah itu nggak usah disebutin, udah paham lah kita Mas. Kayak apa bentuk saya? Tuyul. Tuyul ya. Nggak tuyul tua Mas. Tuyul tua ya. Nyusunya bingung nyusunya bingung ya. Udah. Yang ketiga mulai serem boleh. Tolong dilihat kulit saya. Kulit ya. Biar kelihatannya apa? Termasuk bulu-bulunya nih. Makanya kelihatan apa? Otot ya, kelihatan ya. Karena kulit nggak ada, jadi daging masih kelihatan gitu. Oke. Pada saat di sini juga di delete itu juga berarti daging sekarang di delete. Ototnya nih lain loh. Serabut urat darah mana kelihatan semua ya. Duk, jantung kelihatan, mompaknya, paru-paru kelihatan, usus kelihatan semua. Serem nggak? Ya serem, layu aku Mas. Mata masih kelihatan nggak? Gantung loh dia, karena kan udah nggak ada dagingnya, nggak ada ototnya, gantung. Lari. Suatu bukti ya nih. Lihat pada saat Anda berkaca, lihat. Ini kan perbatasan antara tulang dengan gusi. Nih. Ya. Hal yang sama Mas, ya. Suatu ketika tolong dilihat organ tubuh saya. Habis, nggak ada. Nah, yang kelihatan apa? Kosong. Masih ada tulang belulang. Oh, tulang belulang. Jadi ini apa nih? Kalau begini nih apa nih? Kelihatannya apa? Kayak Terminator ya. Katanya sih di bawah tanah itu bisa antara 3 atau 4 tahun lebur bersama tanah. Kecuali kalau dimakan ular. Enggak, jasad kita. Si ini tulang tadi itu. Tulang tadi. Hancur, ya. Lalu ini siapa kalau gitu? Ada apa nih? Ada kulit udah nggak ada, semuanya udah nggak ada, udah nggak ada. Wah, sekarang sampai ruh kan? Ruh itu terkait ke Tuhan. Iya. Ruh itu bentuknya apa? Apakah ruh itu adalah punya gender, dia pria atau wanita? Nah, itu gak ada. Kita hanya diberi bentuk seperti ini, kita berkaca setiap hari. Kita lalu yakin bahwa kita adalah pria. Padahal sifat pria lah yang diturunkan ke kita. Masih ingat suatu saat kalau Tuhan bahwa kita pria, yakin bahwa kita, karena kita berkaca. Ya, jadi kita ini pria lah. Saya ini Bayu, begini pria. Begitu juga dengan usia, usianya sekian. Ya, padahal semuanya itu adalah masih bermain di tataran material yang tadi materi yang sudah mulai di-delete. Lalu saya ini apa? Ini apa? Tadi Mas Budi berbicara dengan apa atau siapa? Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa untuk kesadaran seperti itu kita butuh perenungan sendiri. Pada saat berkaca kita tuh siapa di dalam kaca itu? Kita ini akhirnya tahu bahwa kita ini hanya ruh. Kita nggak punya apa-apa. Nafas berikutnya pun punya Tuhan. Iya. Jadi ya itu yang kembali ke dunia itu materi, terus ini label Mas. Ini Bayu, Medi gitu kan. Label kalau di dalam dikasih label, di dalam label dunia nama. Psikologi kita akan kenal dengan yang namanya identitas dan personalitas. Iya. Identitas kita ada di KTP. Nah, kita terbentuk tuh. Dan itu sebetulnya ada lagi yang kita sebut dengan jiwa. Jiwa. Tadi kita udah bicara mengenai ruh, sudah, ini jasad, raga. Sekarang kita bilang jiwa. Dari jasad ada ruh, terus jiwa. Jiwa itu pada saat kita mempelajari sesuatu, kita melihat melalui panca indera, mendengar melalui panca indera semua, kita terbentuklah pola tindakan kita tadi bilang budaya, ya, ikut semua seperti itu di suatu wilayah tertentu. Jadi seolah-olah jiwa kita seperti itu. Jadi ada 3 pihak. Kalau jiwanya itu tidak tenang, tidak tentram, ya, itu dia akan mengalami, kita bilang tuh labil. Sebabnya apa? Si jiwa ini yang perlu konsumsi. Konsumsinya apa sih jiwa? Informasi. Mengenai apa? Mengenai ketuhanan tadi.
Dan yang hal itulah yang sedang terjadi di dunia barat sana atau di dunia timur yang lebih modern. Mereka mencari sebenarnya Tuhan tuh apa. Itu dari dulu Mas, itu kan ada filosof-filosof yang kelas atas tuh, dari zaman Zeus, zaman Yunani kuno itu. Mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Terus dengan teori-teorinya. Sampai matahari Mas dibilang Tuhan, ada patung dibilang Tuhan. Kan dalam prosesnya begitu, proses pencarian. Ya. Tapi sampai sekarang masih ada yang begitu nggak Mas? Banyak versinya, volumenya beda. Ada yang mencari Tuhan itu, mungkin Tuhan selesai dengan masalah uang. Karena akhirnya Tuhan dengan uang disejajarkan. Mau bukti nggak? Di dolar, mata uang dolar ada tulisan in God we trust. Dia nggak tahu tuh bahwa dolar setara dengan God. In God we trust. Iya. Itu pesan tersembunyi ya. Baiklah, kita balik. Nah sekarang kalau gini udah tahu belum Mas Medi? Kalau Tuhan Maha Pencipta tempat, Tuhan Maha Pencipta waktu, betul ya? Berarti posisi Tuhan sekarang di dalam dirimu udah kenal belum? Tempat atas bawah kanan kiri punya Tuhan. Iya. Betul ya? Dunia besar seperti itu, makro, ya, jagat ageng, dan ini jagat alit. Tapi berdasarkan informasi yang demikian hebatnya, dunia yang besar ini bisa masuk di panca indera. Kita bisa tahu segala macam. Oh iya. Jadilah sebenarnya kita ini dunia besar sesungguhnya. Dunia dalam genggaman. Oke. Jadi megang HP itu jadi tahu semuanya. Semua, Mas. Boleh. Nah pada saat itu boleh ditanya, ya, sifat ilahiyah itu ada di mana? Di luar sana, atau di dalam, atau ada di mana-mana? Ada di diri kita, Mas. Yang lebih utama kita kenali dulu. Jadi mengenali diri kita dulu. Mengenali diri sendiri dulu, ya. Nah di situ saya sering ngaca Mas, tapi kok belum kenal-kenal Mas. Sering nggak ngaca. apa-apa, masih banyak yang seperti itu. Karena buat gender tertentu pada saat dia berkaca dia akan menemukan kelemahannya dia, lalu berusaha nutupin. Contohnya, kerutku udah ada di sini, kerutku bertambah ya, atau fleknya begini, fine. Nah tapi pada saat udah memahami ini, kira-kira masih lebih mencari siapa yang ada di dalam cermin itu, atau lebih mencari mengenai fisik setelah tahu ini ya? Sebetulnya ini kan satu kasanah penting buat saya Mas. Jadi ya bicaranya kan ada kesadaran kritis saya tentang banyak informasi yang muncul, yang tersampaikan ke saya. Sebetulnya yang kita lihat setelah berkaca itu dalam sisi yang substansi ya Mas, itu hubungannya lebih ke vertikal kita, ke Tuhan gitu kan. Artinya ya kalau kita bisa berdialek itu dengan kesadaran kita kritis, kita berdialek tentang itu, kita bisa tahu siapa sih diri kita gitu kan. Artinya kan nilai-nilai yang kalau dihubungkan dengan Pancasila ya berketuhanan, kita tuh meyakini adanya Tuhan dan gitu. yang Maha Esa. Yang Maha Esa ya, yang Maha Esa berarti Esa itu tunggal. Iya. Nah, sementara kita banyak. Kalau sifat ilahiyah ada dalam setiap kita berarti banyak dong. Bagaimana maksudnya Mas? Maksudnya? Kan setiap kita nih memiliki sifat ilahiyah. Sementara ketuhanan yang Maha Esa tunggal, berarti Tuhan banyak dong. Nah itu penjelasannya gimana Mas? Di dalam setiap kita ada sifat ilahiyah yang terkait dengan yang maha. Jadi yang dititipkan, ditiupkan setiap kita ini, jadi setiap kita ini adalah titisan dari Tuhan, ya, karena mewakili sifat ketuhanan itu sendiri untuk hidup di muka bumi, ya. Sebenarnya kita perwakilan dia. Kalau mau lebih detail, kitalah walinya. Kalau mau sadar ya, ini kan kita bicara kesadaran murni. Terus maka dia melihat, mendengar bersama kita juga. Sang Maha Pencipta juga ingin menikmati ciptaannya melalui tubuh ini. Melalui tubuh ini. Tapi ada pilihan, kalau individu ini mau mengikuti egonya dia, sifat hewani dia, ya sudah dia memilih ada di jalur situ. Dia kadang-kadang menyepelekan, membawa gurauan ya. Terus kadang-kadang menunjuk-nunjuk orang lain buat lucu-lucuan, tapi sebenarnya itu menurut saya tolong dikoreksi bahwa mengenal sifat Tuhan di dalam setiap kita, sifat ilahi yang ada di setiap kita, itu jauh lebih penting. Itu karena itu harta karun sesungguhnya. Tapi ada yang Maha Esa, tunggal. Kenapa tunggal? Karena semua adalah perwujudan dari yang Maha Kuasa.
Begitu ya. Semua yang kita lihat dari mulai pohon-pohonan ini semua adalah perwujudan dari kemahakuasaan beliau. Kita bisa ngerokok juga. Saya jadi pengen ngerokok lagi. Sampai ini mancing-mancingnya senangnya. Enggak, ini serius Mas. Kalau nggak dimasuki itu saya jadi kaku Mas pikiran saya. Berasap kepalanya ya. Iya, maksudnya kalau ngerokok sama ngopi jadi agak sedikit cair. Tapi Mas Medi saya mesti berangkat lagi ke Kayangan nih. Enggak, ini perlu pakai aplikasi nggak? Enggak, udah pasti jalannya itu juga, orang pesan kemana-mana balik ke sini pulangnya ke sana juga. Jadi gini Mas Medi, saya rangkum boleh ya? Iya, boleh. Kenalilah sifat ilahiyah. Oke. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, Pancasila sila 1 tidak bicara mengenai agama. Ya. Tuhan yang Maha Esa. Kita cari yang Maha Esa itu apa? Bahwa sesungguhnya semua adalah cerminan dari Sang Maha Kuasa. Oke. Budaya malu yang tercantum di dalam Alkitab setiap agama itu adalah bagian dari tatanan kehidupan supaya kita terhindar dari sifat hewan. Maka jadilah kita manusia. Supaya pulangnya pun nanti enak. Pulang setelah kita hidup ya. Karena mengenal sifat ilahiyah tadi. Kalau ada orang lain berbuat salah, kita doakan saja. Suatu saat dia akan mengerti, menyadari, walaupun itu butuh proses. Itu sila 1. Pada saat kita sudah menyadari sila 1, kita tidak akan membenci pihak lain hanya karena perbedaan persepsi politik. Warnaku, pokoknya yang terkait dengan perbedaan-perbedaan yang bisa dikemas ke arah politik ya. Step pertama adalah tadi saya udah bicara di muka, Bung Karno bilang, a 5 guiding principle of our national life. First, believe in God, ketuhanan yang Maha Esa. Second, humanity, jadilah manusia. Karena kita tidak minta dilahirkan di mana, keturunan apa, bahkan agama apa, kekayaan seperti apa, teras seperti apa, enggak, itu semua given. Maka kita merespek semua orang. Karena pada dasarnya adalah kita ini sama. Nggak ada kasta, nggak ada, pokoknya kita menghormati semua orang yang ini. Ini pesawat lewat lagi, katanya tadi terakhir ada Enggak, lagi. ini informasi yang saya terima terakhir tadi. Ini mungkin khusus Mas, ini khusus? Penumpang khusus ini. Satu orang satu pesawat ya? Atau menjemput Mas Bayu. Oh iya, tunggu ya nanti ya, tunggu di atas dulu ya. mungkin nih. Nanti saya coba konfirmasi. Boleh. Oke. Kalau sudah sampai kita bisa merespek orang lain, warna kulitnya apa kita nggak perlu tahu, yang penting kita kenal sifat Tuhan, karena di dalam setiap manusia itu ada sifat Tuhannya, dan Tuhan mewarisi sifat utamanya adalah kasih sayang. Saya selalu kembalikan ke Alkitab karena semua Alkitab berbahasa kasih sayang. Barulah terwujud persatuan Indonesia. Ini kita bicara mengenai negara tercintamu loh, bukan bicara negaraku kan Kayangan ya. Terwujud persatuan Indonesia. IND, Indonesia, satu-satunya negara di dunia punya kata bersatu adalah Indonesia. Ada one-nya di tengah. One. Indone. One, one. One, iya. Oh gitu. Iya, oke. Tapi itu diberikan oleh ya James Richardson Logan. Dan kita ikut semua. Maka saya sebenarnya berharap Mas, melalui pembicaraan juga saya berharap semoga suatu saat Nusantara utuh. Bisa jadi mungkin ASEAN namanya ganti Nusantara kali ya. Oh, jadi negara yang sangat berpengaruh Mas. Wah, Nusantara kan bukan negara Mas. Oh iya. Enggak kan dalam sisi dimensi kehidupan bernegara lain ya? Lain. Oh lain beda juga, ya. Beda juga. Oke. Setelah terjadi persatuan ya, sama saling memahami, saling mengerti, baru kita berbicara mengenai kebutuhan bersama, musyawarah bersama untuk mufakat. Kalaupun saat ini sedang terjadi keterbalikan, yaitu musyawarahnya buat nanti. Kenapa? Mufakatnya dulu nih. Proyek A, proyek B, proyek C. Moga-moga tersadar bahwa tujuan hidup itu bukan karena uang. Berlimpah harta pun juga nanti bingung kan setelah mendekati sakaratul maut, bingung. Buat apa? Iya kan? Akan terbukti nanti. Nah, setelah itu barulah terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang 4 tadi kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu kebijaksanaan bareng-bareng ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Katanya tuh dahsyat itu Mas, luar biasa. Kata-katanya emang kayaknya kata-kata yang hikmat kebijaksanaan. Itu padahal sakral. Kata bijak Pak, ini Mas, bijak. Kebijaksanaan. Berarti orang-orang bijak sebetulnya itu Mas. Yang membuat itu emang seperti itu ya.
Jadi kalau ada yang duduk di dalam bangku pemerintah, mereka tidak bijaksana, ya kita doakan supaya mereka lebih bijak nantinya, supaya mereka sadar. Baru terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ingat, keadilan itu sifatnya proporsional. Betul. Semua berproses, sabar, gitu ya. Tapi juga itu dampaknya kita akan lihat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya sebenarnya satu, hutang pemerintah sama dengan hutang negara nggak? Saya tuh kalau kita nggak bahas itu lah, itu bahasa ya, Terus mas aku tak pamit loh. Ya udah kalau gitu. Pesanku cuma satu, Mas. Kenali sila 1 dulu, karena itu penting banget dan sulit untuk tembus di sila 1. Kegagalan semuanya itu karena gagal memahami sila 1. Kalau sekedar mengartikan, ya, tapi memahami belum tentu. Itu caranya gimana, Mas? Kan udah Tadi, ada mengenai kesadaran murni tinggal dengerin ulang. Oh gitu ya? Iya. Nah kalau gitu, ada pertanyaan terakhir nggak? Kan tadi udah saya tutup. Enggak, kayak gitu perlu ada semacam ya, itu yang kemarin saya sebut lembaga formal kan punya program, Mas, yang untuk bisa menjelaskan Pancasila itu biarkanlah itu programnya. Oh gitu ya, Mas ya. Tapi kenalilah program Oke, saya buka rahasia ya. Pancasila. Sorry Mas, nih aku nanya-nanya begini nggak terus. Apa-apa. Pancasila adalah dasar negara. Ya. Kalau kita dalam kasanah negara, dasar negara, segala sumber hukum. Sebagai individu, sebenarnya Pancasila adalah individual life system. Tata nilai kehidupan setiap individu, itulah Pancasila. Kita tidak bahas mengenai agama apapun juga, kita tidak bahas mengenai saraf ya, suku, agama, ras, antar golongan, partai politik kita nggak bahas. Kembalilah ke sila 1, pahami sila 1, maka dijamin hidup semua rakyat akan sejahtera. Ingat loh, sejahtera beda dengan kemakmuran. Iya. Tak pamit sih. Iya Mas. Jadi kalau nanti ya, pemirsa ada yang mau komen, boleh ya? Boleh Mas. Tapi kalau mohon maaf Mas ya, kalau tadi obrolanku mungkin nyerempet gitu loh Mas. Takutnya nanti dikira apa, tapi memang aku punya keterbatasan Mas untuk bisa menganalisa yang terlalu dalam-dalam kayak gini. Ya kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan like, iya, subscribe ya, di share ya. Terus bunyiin loncengnya, suatu saat kami diskusi lagi supaya dapat informasi. Boleh ya. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Aku tak pamit sih kalau ini terlalu besar di sini ya, nggak apa-apa ya. Yang penting isinya ya. Tak pamit sih karena aku udah ditunggu. Siap Mas untuk jalan berikutnya. Iya. Makasih untuk kopinya ya. Salam gini Kang. Bye.